Ya langsung saja kita sapa beliau, ada Kak Fardian di ini. Assalamualaikum Kak Fardi. Halo Kak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4 hal ini yang selalu aku share kalau misalkan kita tuh pengen masuk ke area, entah itu bikin konten, entah itu kita pengen menjadi influencer, entah itu pengen menjadi content creator, bangun bisnis atau apapun di luar sana. Sebelum mikirin gimana caranya untuk kita punya kreativitas yang luar biasa, atau sebelum kita mulai untuk berpikir gimana ya biar ide-ide kita itu cemerlang, selalu ada tren-tren yang kita ikuti, menurut aku yang sering banget dilupakan oleh banyak orang itu adalah fondasinya gitu. Apa sih yang membuat seseorang itu tetap eager, tetap semangat, tetap gigih gitu untuk melakukan sesuatu, karena mereka fondasinya. Memulai sesuatu itu pasti mudah gitu. Kita tuh kalau misalnya pengen bikin konten ya udah bikin aja gitu. Yang menjadi ujian adalah gimana kita tetap konsisten untuk tetap melanjutkan apa yang kita sudah pernah mulai. Menurut aku fondasi utama itu ada 4 hal. Pertama itu passion, kedua itu purpose, ketiga itu sistem, keempat itu grade. Pertama kita ngomongin passion dulu. Sesuatu hal yang memang kita senangi, hal-hal yang kita sukai, ya memang itu yang membuat kita terus lanjut gitu. Kenapa di sosial kreatif awal-awal itu aku tetap semangat untuk berbagi, semangat untuk bikin konten, walaupun misalkan aku nggak dibayar, aku belum punya penjualan, belum ada orang yang menggunakan servis aku pada saat itu, tapi aku tetap happy gitu melakukannya karena aku mencintai apa yang aku kerjakan. Makanya penting banget buat kawan-kawan semua sebelum berpikir untuk buat konten, sebelum berpikir untuk masuk menciptakan sebuah kreativitas, kawan-kawan harus tanyakan ke diri kawan-kawan semua bahwa apakah ini adalah hal yang memang aku suka gitu, apakah hal ini yang memang aku tuh sangat passion gitu untuk ngomongin, untuk bikin konten, untuk dibagiin ke banyak orang. Nah, setelah passion, kita juga harus punya tujuan. Tujuan di sini adalah sebuah purpose, karena ya tanpa tujuan kita juga ujung-ujungnya nggak bisa konsisten gitu. Karena pada saat kita bikin konten, ya kita harus punya tujuan, karena bikin konten tuh nggak mudah. Pada saat Fahri bikin konten di awal-awal, pasti banyak yang nyinyir, apaan sih, sok motivasi, sok agamis, sok orang yang bagus banget agama misalkan gitu. Ya pasti ada perasaan sedih gitu dalam berbagi hal-hal, padahal niat kita tuh wah aku pengen berbagi gitu untuk banyak orang gitu. Niat yang benar aja nggak cukup gitu. Pentingnya untuk kita juga punya tujuan biar kalau misalkan suatu saat nanti orang lain mulai nyinyir dengan apa yang kita bagikan, orang lain belum melihat apa yang kita lihat, tapi kita tetap bisa lanjut karena ya kita punya tujuan yang jelas gitu. Setelah punya tujuan yang jelas, kawan-kawan juga harus punya sistem. Sistem di sini adalah ya sebisa mungkin kawan-kawan mencoba untuk membangun sebuah habit atau kebiasaan yang mendekatkan kita dengan tujuan yang kita ingin capai. Banyak yang set bahwa oke, aku 3 tahun lagi atau 5 tahun lagi aku pengen kaya raya biar aku bisa berdonasi ke banyak orang gitu. Tapi apa yang mereka lakukan kesehariannya setiap hari aja belum mampu dikelola dengan baik, gimana ceritanya kita bisa mencapai hal yang lebih besar gitu. Menurut mentorku ya, jadi mentorku tuh bilang kalau dalam 1 hari aja kita tuh masih banyak miss-nya, masih banyak hal yang belum bisa kita capai, ya ujung-ujungnya juga sulit gitu untuk kita mencapai hal yang jauh lebih besar. Tujuan yang besar kita bisa capai dimulai dari apa yang kita bangun setiap harinya gitu. Terus keempat adalah grit atau kegigihan. Punya passion aja nggak cukup, punya tujuan pun nggak cukup, niat yang benar juga nggak cukup, udah punya sistem juga belum cukup, kita juga harus gigih gitu untuk terus melanjutkan apa yang harus kita lanjutkan. Karena saat ini terlalu banyak peluang gitu. Artinya di awal mungkin kita pengen menjadi content creator, terus bulan depan ada orang yang sukses dengan saham, apa aku juga main sahamnya gitu. Terus bulan depan lagi ada ini, ada itu, nggak akan pernah ada habisnya gitu. Makanya penting banget untuk kita tetap gigih melanjutkan apa yang memang kita sudah mulai. 4 hal ini penting, tapi sayangnya banyak orang melupakan satu poin ini. Membangun kebermanfaatan dari apa yang kita coba untuk bangun. Satu hal yang menurut aku apa ya, sebuah blessing dari Allah gitu, dari Tuhan, pada saat bangun sosial kreatif atau bangun konten-konten aku secara pribadi, personal branding aku, karena apa yang kita bagikan, walaupun itu sedikit, walaupun mungkin menurut kita biasa aja, tapi ternyata itu bisa memberikan kebermanfaatan buat banyak orang, dan kita didoakan baik-baik oleh orang lain, itu yang membuat kenapa sosial kreatif dan mungkin akun-akun yang aku kelola itu cepat naiknya gitu. Karena orang lain tuh saat ini, pada saat mulai untuk menciptakan atau membangun konten-konten di Instagram atau di TikTok, kita tuh selalu berpikiran bahwa
oke, aku pengen bikin konten ini biar aku terkenal, aku punya banyak uang, aku bisa endorse, aku bisa dibayar ini, dibayar itu gitu. Cuma nggak ada yang salah kalau kita niatnya memang pengen dapat cuan gitu. Tapi sebelum lanjut ke sana, konten atau sebuah kreativitas yang kita lakukan dari hati, pesan dari hati, itu juga bakal nyampe ke hati gitu. Bahkan sosial kreatif di awal-awal kita, 6 bulan pertama belum punya klien, belum ada penjualan, tapi kita tetap happy untuk melanjutkan karena banyak orang ngerespon, wah makasih ya kontennya gitu. Itu aku bisa mendapatkan banyak hal nih dari kontennya sosial kreatif gitu. Hal-hal sederhana yang mungkin terlihat bahwa ini nggak ada uangnya gitu, ini atau ini belum ada uangnya gitu. Tapi itu justru menjadi hal yang membuat kita semangat untuk terus lanjut gitu. Walaupun banyak orang tuh bilang bahwa, waduh ini terlalu klise, kebermanfaatan, kan ujung-ujungnya orang tentang uang gitu. Kalau ada uang, bakalan semangat gitu untuk mungkin bangun konten untuk bisa bermanfaat gitu. Jawaban aku benar, kita manusia, kita pasti butuh uang untuk mungkin melanjutkan kehidupan kita, untuk makan, untuk beli beras, karena kan kita nggak bisa kita nggak bisa beli sesuatu tanpa adanya alat tukar misalkan. Tapi kan itu sifatnya duniawi gitu. Menurut aku pribadi, apapun yang kita dititipkan di diri kita hari ini, sebagian besar itu adalah kebaikan Tuhan gitu. Walaupun kita udah berusaha maksimal, kita udah mencoba bahwa oke, aku udah bikin konten sebisa mungkin bisa bermanfaat untuk banyak orang, tapi kita lupa satu hal bahwa manusia itu hanya bisa di bagian ikhtiar gitu. Artinya Fardi hanya bisa bikin konten, Fardi dan tim sosial kreatif hanya bisa membangun konten-konten yang mungkin bermanfaat untuk orang lain, terlepas ada endorsement, terlepas ada yang mau menggunakan jasa kita, terlepas ada yang mau beli kelas kita, yaitu adalah area yang belum bisa Fardi kendalikan gitu. Jadi kita itu sebenarnya yang membuat aku dan tim aku tuh tetap tenang walaupun omset naik dan turun, ya karena kita yakin bahwa apa yang kita bangun, walaupun saat ini mungkin belum terlihat sempurna, tapi pasti lagi disiapin gitu. Selama niat kita benar, kita ada di jalur yang kita fokus gitu untuk apa yang kita pengen bangun, insya Allah bakalan ada gitu momen kita bakalan bahagia dengan apa yang kita udah bangun. Makanya penting banget untuk buat kawan-kawan semua yang merasa bahwa, aduh aku bukan siapa-siapa, Kak Fardi kan udah punya banyak followers gitu, akan lebih mudah untuk ngomong ini, ngomong itu, lebih mudah untuk berbagi ini, berbagi itu gitu, toh juga udah kebangun gitu. Jawaban aku adalah, kalau aku harus tarik mundur mungkin 2-3 tahun yang lalu, aku juga sebenarnya belum punya audiens yang besar gitu. Tapi pada saat itu aku fokus ke apa yang aku bisa kerjakan. Makanya buat kawan-kawan semua yang memang berpikir bahwa aku pengen membangun kreativitas, aku pengen berbagi hal-hal yang sifatnya creativity, bangun konten, ya mulailah dengan apa yang ada hari ini, kita kerjakan, kita eksekusi gitu. Jangan malah berpikir bahwa, aduh aku butuh iPhone 12 Pro Max nih, baru aku semangat untuk bikin konten. Aku butuh biar kamarku estetik kayak Kak Fardi, biar aku semangat konten. Jawaban aku, itu adalah faktor eksternal yang memang bisa support kita dalam bikin konten, tapi bukan berarti bahwa itu satu-satunya alasan atau satu-satunya tools yang bisa membantu kita untuk naik level atau untuk terus lanjut memiliki konten yang outstanding gitu. Karena siapapun kita, apapun background kita tuh sebenarnya udah punya basicnya gitu. Entah itu handphone kita, mungkin banyak yang bilang handphone masih kentang misalkan. That's okay, aku juga awalnya pakai kamera-kamera biasa, tapi ya kalau kita selalu menunggu sempurna dulu segala sesuatu baru kita pengen memulai dunia creativity-nya kita, ya ujung-ujungnya juga nggak bisa maksimal gitu. Distraksi terbesar saat ini itu datangnya dari media sosial. Orang lain posting A, kita merasa bahwa kita terlambat. Orang lain posting tentang kekayaannya, kita merasa bahwa Tuhan tidak adil gitu. Bahkan aku di awal-awal pada saat bikin konten, aku merasa bahwa kok aku ibadahnya bagus, teman aku ibadahnya biasa-biasa aja, tapi kok Tuhan lebih baik ke dia ya? Kok segala sesuatu yang dibangun oleh si dia itu lebih mudah gitu. Kok aku malah dikasih ujian lah, dikasih inilah, dikasih proses lah gitu. Apakah Tuhan nggak adil gitu? Itu ada perspektif aku di awal-awal gitu, karena dengan adanya media sosial kita lebih mudah untuk membandingkan diri kita dengan apa yang menjadi pencapaian orang lain. Walaupun di luar sana udah terlalu banyak orang-orang yang ngebahas soal perbandingan diri, tapi tetap aja gitu diri kita kadang kayak, kenapa ya dia lebih sukses ya padahal ibadahnya biasa aja gitu. Pada saat kita ada perasaan-perasaan seperti itu, artinya memang ada ego, ada kesalahan di dalam diri kita sendiri gitu. Daripada fokus ke ibadahnya orang, kayak ke ibadahnya kita gitu kan. Karena apa yang
mereka terima hari ini karena memang itu kebaikan Tuhan untuk dia gitu. Mungkin di awal kita merasa bahwa aduh Farli dapatnya cuma segini gitu sih, dia dapatnya banyak. Bahkan mungkin Tuhan lagi mempersiapkan sesuatu hal yang besar untuk Farli, tapi karena Farli sendiri aja terlalu suuzon gitu, suuzon dengan Tuhan bayangkan, jadinya itu hal-hal baik itu langsung dijauhkan gitu. Dan itu yang membuat aku belajar selama 2-3 tahun terakhir ini bahwa apapun yang dicapai oleh orang lain ya itu adalah kebaikan untuk dia, didoakan yang baik-baik, ya Allah semoga aku juga suatu saat nanti bisa dapat hal-hal yang seperti itu gitu. Kalau kita malah nyinyir kayak aduh, dia biasa aja kok bisa dapat hal yang maksimal gitu. Hal-hal yang sifatnya kebaikan-kebaikan itu pasti akan jauh. Pentingnya untuk memiliki makna sukses kita sendiri. Makna sukses di sini maksudnya gimana? Ya content creator kan saat ini kalau kawan-kawan sadar ya, aku juga nggak pengen ngejudge, tapi kan memang kenyataannya di dunia media sosial lebih banyak content creator yang memang menunjukkan soal kemewahan, soal gimana mereka memiliki kekayaan, punya banyak uang, kesana kesini gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah, cuma yang salah itu adalah ketika kita mencoba untuk membandingkan apa yang kita capai hari ini dengan apa yang mereka udah capai gitu. Padahal standar hidupnya kita aja udah beda gitu. Makanya penting banget biar kita tetap bisa fokus dengan value yang kita bisa bagikan di media sosialnya kita. Kita tuh wajib banget untuk tahu makna suksesnya kita sendiri gitu. Apa sih yang membuat apa sih yang membuat kita cukup gitu? Hal apa sih yang menjadi definisi sukses dari Fardi? Karena banyak orang yang mungkin uangnya biasa aja, uangnya standar, ya cukup lah gitu. Tapi dia merasa bahwa aku udah sukses gitu. Kalau aku udah kumpul sama keluarga aku bisa ngaji bareng keluargaku, aku bisa ngumpul bareng misalkan. Ada juga orang yang sebenarnya udah punya banyak uang, tapi hidupnya sendiri gitu. Jadi plus minus, bukan plus minus sih, lebih ke poin-poin value dari setiap orang tuh pasti akan beda-beda gitu. Nah, kenapa akhirnya aku hari ini tetap bisa lanjut konten, tetap bisa berbagi, walaupun mungkin kalau dari segi angka followers atau mungkin dari segi penghasilan mungkin dibandingkan dengan konten creator yang ada di luar sana mungkin jauh gitu. Tapi kenapa aku tetap bahagia untuk berbagi, bahagia untuk sharing konten-konten menurut aku punya value, karena aku yakin bahwa sedikit atau banyaknya orang yang lihat konten aku, ya itu adalah bagian dari perjalanannya aku gitu. Dan makna sukses aku beda dengan makna suksesnya dia. Kalau saja ada orang yang mencapai sesuatu yang aku inginkan lebih cepat dibandingkan timingnya aku, ya good for them gitu. Aku cukup berdoa ya Allah semoga nanti aku juga bisa dapat gitu. So menurut aku mungkin berprasangka baik gitu kali ya di awal-awal pada saat kawan-kawan ingin membangun sesuatu. Kenapa konsep ini aku bagikan? Bukan berarti bahwa aku orang yang agamanya bagus banget, enggak juga. Tapi hal yang menurut aku cukup membantu aku untuk terus bisa lanjut, terus bisa tenang gitu. Kan menurut aku yang paling mahal saat ini bukan soal uang, punya banyak rumah, punya banyak kekayaan, tapi hati kita nggak tenang ya sama aja bohong gitu. Jadi menurut aku pribadi, hal yang membuat aku bisa sukses adalah pada saat aku bersyukur dengan apa yang aku miliki hari ini, aku tenang dengan apa yang aku punya, bukan berarti bahwa punya makna sukses atau punya angka cukup, kita tuh takut untuk bermimpi lagi, enggak gitu. Justru karena Farli punya mimpi yang besar, kan Tuhan Maha Kaya Raya gitu. Ya kita juga sebagai manusia harus mulai memiliki tujuan yang besar juga. Memiliki tujuan yang besar bukan berarti bahwa Fardi harus mulai untuk tidak bersyukur apa yang udah dititipkan hari ini gitu. Justru karena Fardi punya tujuan yang besar, Fardi harus belajar bersyukur dengan apa yang dititipkan ke Fardi hari ini, sambil berjuang untuk mencapai tujuan-tujuan berikutnya. Bayangkan kalau nggak ada kata cukup, nggak ada kata syukur, kita udah mencapai 10 juta misalkan nih, awalnya 1 juta ke 5 juta ke 10 juta. Udah dapat 10 juta kayak, kok masih kurang ya? Ya udah 20 juta kali ya. Kok masih kurang gitu. Jadi kita tuh menjadi money hunter sampai mati gitu. Kita lupa bahwa kita tuh hidup di dunia ini bukan hanya soal mendapatkan penghasilan yang banyak, bisa investasi ke sini ke sana. Enggak. Sayang banget gitu hidupnya kita kalau kita tuh tujuannya itu doang. Walaupun misalkan uang itu memang bisa memudahkan memudahkan proses perjalanannya kita, tapi bukan berarti kita pengen value diri kita itu sebesar angka uang yang memang kita udah terima. Itu. Jadi menurut aku di sini pentingnya buat kawan-kawan semua juga untuk memiliki makna sukses kawan-kawan sendiri, karena dengan kita tahu makna suksesnya kita nggak akan terlalu terganggu dengan apa yang menjadi pencapaian orang lain.
Rule number one, kita harus punya goals dan juga habit. Tadi aku udah sempat bahas, kawan-kawan tuh harus punya tujuan yang besar gitu sebelum memulai sesuatu. Entah itu pengen bikin konten, entah itu untuk membangun bisnis, ya kawan-kawan harus punya tujuan yang jelas. Setelah punya tujuan yang jelas, kita juga harus membangun habit yang jelas gitu. Hal-hal yang kita lakukan keseharian gitu, sehari-hari. Kalau kita aja sendiri hari ini gitu misalkan, kita masih belum bisa manage 24 jamnya kita, gimana ceritanya Fardi bisa memanage 24 bulannya Fardi, 24 tahunnya Fardi gitu. So, jangan terlalu fokus ke masa depan, jangan juga terlalu fokus ke masa lalu. Apa yang Allah titipkan hari ini, ya udah kita maksimalkan apa yang ada gitu. Itu yang pertama. So, ini juga pernah share di Instagramnya aku, you, choice, behavior, habit, compounded, disitulah tujuan-tujuan kita bisa capai. You di sini adalah kawan-kawan semua, aku juga termasuk. Choice, kita kan setiap hari pasti dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Aduh, hari ini sholat subuh nggak ya? Hari ini aku tahajud nggak ya? Hari ini aku puasa nggak ya? Kalau kita masih mempertanyakan segala sesuatu yang harus kita lakukan gitu ya, kita udah kalah duluan gitu. Makanya apa yang membuat kita bisa bertumbuh ya dari keputusan-keputusan yang kita putuskan setiap harinya. Setelah choice ada behavior, tingkah laku kita. Aku tahu manusia nggak ada yang sempurna, aku juga banyak kurangnya, aku punya banyak negatifnya juga, aku punya masa down-nya juga. Tapi yang menjadi terpenting di sini bukan soal kapan kita harus menjadi plus atau kapan kita harus menjadi minus, tapi pada saat mungkin kita lagi nggak on track, kita belajar untuk memiliki attitude atau tingkah laku atau sikap yang benar-benar kalau kita tahu bahwa kita lagi salah, ya setidaknya kita tuh pengen bukan mengubah sih, kita tuh pengen berubah gitu dari apa yang memang kita pernah lakukan. Nah, setelah kita memperbaiki attitude, mulai juga untuk membangun habit, kebiasaan yang kita lakukan setiap harinya, dan nanti bakalan ketemu dengan compounded. Compounded di sini adalah sesuatu idea, aku dapat ide ini dari bukunya Compounded Effect. Penulisnya siapa ya? Bentar, bukunya mana? Oh iya, hilang buku ya nanti. Kayak Darren Wafford. Darren kayaknya kalau nggak salah. Intinya di dalam buku itu dijelasin bahwa kita pada saat kita membangun sesuatu, kita tuh nggak bisa langsung berekspektasi untuk mendapatkan hasil yang besar di saat itu. Kita pengen olahraga nih, kita pengen diet, kita pengen langsing misalkan, pasti di awal-awal kita nggak akan on track gitu, karena ya memang manusia nggak akan pernah konsisten gitu, pasti akan ada momen kita miss gitu. Tapi compounded di sini istilahnya adalah gimana kita tuh harus mengapresiasi hal-hal kecil yang memang kita capai, atau hal-hal kecil yang memang kita lakukan. Karena kebaikan yang besar itu tercipta karena kita lakukan secara berulang-ulang. Saya sebagai contoh deh, hari ini kita hanya bisa lari 1 kilo gitu, lari jogging misalkan gitu. Besok mungkin masih 1 kilo gitu. Terus besoknya lagi masih 1 kilo. Tapi semakin ke sini, kita akan menyadari satu hal bahwa walaupun kecil, tapi ada progres, walaupun 1% setiap hari, kita bisa mendapatkan momentum yang besar kalau kita konsisten berbagi apa yang memang kita udah mulai. Semuanya dimulai dari goal seharian, apa yang memang kita bisa bangun setiap harinya itu akan membantu kita. Memang sulit, mereka yang hebat akan tetap melakukannya, dan mereka yang takut keluar dari zona nyaman akan sulit untuk mengubah kebiasaan buruk mereka. Orang-orang hebat, ustadz misalkan, atau siapapun di luar sana yang menjadi panutannya kita, mereka juga punya masa sulit gitu. Mereka juga punya suatu hal yang mungkin menghalangi mimpi dan tujuan mereka. Tapi apa yang membedakan mungkin diri kita yang aku sebagai rakyat biasa, karena sulit atau tidak sulit, mereka tetap mau melewati hal itu. Sedangkan aku merasa bahwa, aduh, apa nggak usah lewati kali ya, kayaknya memang aku nggak cocok di bidang ini gitu. Karena sulit atau nggak sulit, mereka tetap mau. Nah, artinya di sini udah ada mental dari mereka bahwa, oke, walaupun sulit, aku tetap mau melakukannya gitu. Hal kedua, kita juga harus belajar untuk consuming dan juga creating. Consuming di sini adalah kalau kita ingin menciptakan konten yang berkualitas, kita dulu yang harus mengkonsumsi hal yang berkualitas. Kalau yang kita konsumsi selalu hal-hal yang mungkin sifatnya drama, gosip, atau hal-hal yang mungkin tidak mendekatkan kita dengan value kita, ya ujung-ujungnya juga yang kita ciptakan ya konten-konten seperti itu. Makanya penting banget untuk consuming. Dengan kawan-kawan ikut di webinar easy seperti sekarang, itu adalah bagian dari kawan-kawan tuh punya kerendahan hati untuk mau belajar gitu, karena sebelum berpikir untuk menciptakan sesuatu,
kita harus punya kerendahan hati untuk mempelajari sesuatu, untuk mengonsumsi sesuatu, setidaknya ada suatu hal yang kita bisa bagikan, ada suatu hal yang orang lain bisa pelajari dari apa yang misalkan kita coba untuk bagikan. Nah, creating di sini ya seperti bisa berkarya, bisa bekerja, bisa juga melakukan yang namanya networking. Karena walaupun saat ini zamannya media sosial, kawan-kawan bisa berteman dengan siapa aja, dengan orang dari mana saja, ya manfaatkan itu semua gitu. Karena kalau kita punya networking yang luas juga, kita punya karya juga, setidaknya orang lain tuh punya sesuatu atau punya perspektif tersendiri tentang diri kita, karena ada akun yang kita coba untuk bagikan. Bikin konten di Instagram bukan berarti kita pengen menjadi influencer, pengen menjadi content creator, enggak gitu. Dengan membangun konten, setidaknya kita punya tempat untuk berkarya. Karena dulu, zaman 10 tahun yang lalu, orang-orang yang punya media hanya televisi, orang yang punya banyak uang. Tapi di zaman sekarang, walaupun kita misalkan rakyat biasa, orang yang belum punya banyak pengalaman, tapi kita punya status yang sama, kita punya kesempatan yang sama di sosial media dengan membangun konten-konten bukan untuk menjadi influencer, tapi untuk menyuarakan suara kita, menunjukkan karyanya kita, dan dari situ kita bisa bertemu dengan peluang-peluang baru. Penting juga untuk melakukan mood management, artinya ya kita harus tahu manusia ya pasti ada plus ada minusnya gitu. Kita juga harus sadar bahwa akan ada momen kita bakalan sangat-sangat on track, bisa menciptakan karya yang luar biasa. Ada juga momen kita merasa bahwa aduh kok sulit, kok tidak mudah, kok ini banyak hal yang aku belum bisa maksimalkan gitu. Yang keempat, mungkin ini poin terakhir, karena ini udah 30 menit lebih, nanti kawan-kawan kalau ada pertanyaan di sesi Q&A aja. Ini menurut aku poin yang sangat penting banget, small act matters gitu. Kita tuh kadang berpikir bahwa kegiatan kecil yang kita lakukan, itu tuh nggak berdampak besar gitu. Makanya hal-hal kecil yang mungkin yang kita tuh pengen lakukan, tapi kita merasa bahwa ini kan impact-nya cuma kecil, ngapain aku harus lakukan gitu. Atau sesederhana, kawan-kawan pasti punya banyak koin ya, koin-koin 500 perak atau 100 perak misalkan, kadang tuh kita berpikir, ngapain aku harus nyumbang 500 perak, itu juga ini kecil, aku tunggu deh untuk punya 5.000 dulu, baru nanti kalau udah cukup 5.000, aku pengen berbagi gitu. Pada saat cukup 5.000, ternyata kita berpikir, 5.000 kayaknya beli aja deh, beli sesuatu gitu. So, kalau misalkan kawan-kawan semua kita tunggu punya banyak dulu, punya banyak sesuatu hal yang banyak, baru kita berpikir kita pengen berbagi kalau udah ada di fase tertentu, kita nggak akan pernah memulai gitu. Mentorku bilang kayak gini, kalau uang 1 juta aja, kamu belum mampu untuk berbagi, walaupun cuma 50.000, walaupun 100.000, kalaupun nanti akan ada 10 juta, kamu juga pasti belum bisa berbagi di angka 10 juta itu. Karena kalau 1 juta aja kita belum mampu maksimalkan, nanti 10 juta, 100 juta, ya attitude kita juga akan seperti itu. Karena ya mental kaya memang harus diusahakan, memang harus latihan gitu, nggak bisa yang tiba-tiba langsung jadi. So mungkin itu aja. Semoga penjelasan singkatnya bisa bermanfaat. All the best. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, ini nggak terasa banget sebetulnya ya kalau misalkan kita mendengarkan apa yang disampaikan sama Kak Fardi gitu. Jadi aku ngerasa kayaknya baru mulai deh, kok tiba-tiba udah Masya selesai Allah. ya, karena seru banget gitu. Seru sekali apa yang disampaikan, dan ternyata apa yang dirasakan oleh Fitri juga dirasakan untuk seluruh sahabat Izzy yang join di acara ini, dan alhamdulillah Kak Fardi ini ongoing terus ya, peserta sudah melebihi dari angka 100. Pertanyaan juga sudah banyak masuk, dan rasanya Fitri tadi baru setengahnya nih membaca pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Jadi mungkin Kak Fardi mau break dulu, minum, Boleh. silakan. Izin Dan minum ya, bentar. ya. Dan sambil kita mempersilahkan Kak Fardi untuk break sejenak, sambil juga aku cek ya sahabat Izzy dari pertanyaan-pertanyaan. Silakan sahabat Izzy yang mau bertanya bisa langsung ketik di fitur Q&A. Juga nanti sahabat Izzy yang belum mengisi link yang di-share di chat Zoom, silakan untuk mengklik pendaftaran tersebut, karena insya Allah ya nanti dengan mengklik pendaftaran itu, kita akan lebih dengan mudah mendapatkan info-info
event-event easy menarik lainnya. Dan sekarang kita mau berbincang sebentar dengan kalau tadi Kak Fardi berbicara lebih banyak kepada konten, mood management. Sekarang kita pengen lebih mendalam. Kira-kira untuk berbaginya di era digital ini seperti apa? Dan alhamdulillah kita juga sudah terhubung ini dengan Kang Seprian selaku manajer dari Zakat Funding Digitalnya Basnas Inisiatif Zakat Indonesia. Nah, yuk kita sapa yuk. Kang Seprian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Fitri? Alhamdulillah. Nah, Kang Sepri tadi seru banget kita ngedengerin present dari Kak Fardi. Kalau dari Kang Sepri nih, kita pengen tahu bagaimana kita sebagai muslim milenial untuk berbagi di era digital dan kelihatannya semuanya harusnya serba mudah ya kalau di era digital ini. Tapi kita ingin tahu langsung ini dari seorang manajer zakat funding digital yang memang berhubungan langsung di lapangan dengan hal-hal berbagi digital. Silakan Kang Sepri. Oke, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan-rekan sekalian, terima kasih banyak sudah membersamai kita. Kurang lebih di sini sudah terlihat 107, 108, tadi sudah ada sampai dengan melebihi 110. Alhamdulillah, terima kasih. Intinya sih ada banyak hal yang bisa kami sampaikan dan juga sebetulnya terima kasih juga buat Mas Fardi, Kak Fardi yang sudah membersamai juga kita dan juga Mbak Fitri. Saya boleh izin share screen ya, Mbak Fitri? Oke, saya izin sebentar. Maaf, agak sedikit ini kayaknya. Apa sudah terlihat? Sudah ya? Sudah. Oke. Ya, perkenalkan saya Seprian, gitu kan. Masih tetap diamanahi sebagai yang mengurusi digital fundraising, gitu kan kurang lebih. Sebetulnya saya mau memperkenalkan sedikit sih sebetulnya berkaitan dengan zakatpedia.com ini sendiri. Ya, memang zakatpedia.com salah satu platform edukasi dan pembayaran zakat infak sedekah yang langsung dikelola oleh lembaga Inisiatif Zakat Indonesia. Nah, ini yang mau saya sampaikan sedikit nih, yang agak sedikit seru ya. Nah, rekan-rekan sekalian, udah tahu belum? Indonesia itu tahun ini udah kedua kalinya tahun ini menjadi negara yang paling dermawan. Ini menjadi sebuah prestasi yang luar biasa bahwa Indonesia ini salah satu negara yang memang cukup bisa bertahan, survive di tengah pandemi, tapi tetap ranking kedermawanannya luar biasa. Masih banyak yang katanya berkaitan dengan ekonomi, dampak kesehatan, berpengaruh ya, gitu kan. Bahkan pendidikan pun rekan-rekan sekalian mungkin bisa jadi sedang belajar online sekarang, gitu kan. Dan ternyata memang kalau dilihat dari aspek ekonomi, gitu kan, serba bisa dikatakan sulit, gitu kan. Tapi tetap berkaitan dengan kedermawanan, ternyata masih banyak orang yang menderma di Indonesia. Kok bisa seperti ini? Ini yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya adalah, inilah dari berita bahwa Indonesia dinobatkan kembali negara paling dermawan dikarenakan zakat, ataupun tidak hanya zakat saja, berkaitan dengan infak, sedekah, dan juga donasi-donasi lainnya. Ada 3 hal yang mengakibatkan kenapa Indonesia menjadi salah satu negara yang paling dermawan. Yang pertama adalah Indonesia ini, masyarakatnya, kita ini, kita anggap semuanya, kita ini yang suka berbagi, itu bersedia sekali untuk membantu orang yang kita tidak kenal atau orang asing. Seperti layaknya teman-teman melihat kotak amal ataupun berdonasi, melihat QRIS ataupun yang lain-lain gitu kan. Itu tinggal scan ataupun tinggal tinggal memasukkan uang ke dalam kotak amal sudah selesai. Dan kita tidak memperdulikan nanti ini uangnya disampaikan ke siapa ya gitu kan. Ke saudara saya atau ke siapa gitu kan. Biasanya kalau sudah seperti itu memang habit yang ada di Indonesia sudah biasa memberi entah ke siapa, yang penting saya sudah memberi, sudah berinfak dan juga sudah berdonasi misalnya seperti itu. Donasi uang ini paling banyak pastinya gitu kan. Tentunya untuk berdonasi biasanya kebanyakan menggunakan uang, tapi tidak menutup kemungkinan berbagi di sini yang kita bicarakan bisa juga nanti universal ya, seperti itu yang tadi dipaparkan oleh Mas Kak Fardiandi nantinya seperti itu. Selanjutnya ada keterlibatan dalam volunteer ataupun kerelawanan. Nah, biasanya nih teman-teman kalau misalkan di sekolah, kalau misalkan pada saat di sekolah banyak nih teman ada yang sakit, mungkin sebelum
negara bernama Corona datang, kita biasanya kalau yang sakit suka jenguk gitu kan. Biasanya patungan tuh, beli sesuatu, beli buah, ya secukupnya aja gitu kan. Nah, di situ adalah sebuah cara menjadi seorang relawan, menjadi penggagas untuk bisa menyediakan sesuatu bagi rekannya yang sedang sakit ataupun bagi gurunya yang sedang sakit. Ataupun biasa kan ibu-ibu, misalkan ibu-ibu arisan ngelihat ada salah satu timnya yang misalkan tidak bisa datang karena sakit, biasanya patungan, akhirnya nanti memberikan sesuatu seperti itu. Selanjutnya adalah di saat pandemi ini ya, ini yang luar biasa. Indonesia masih menjadi negara dermawan, menandakan bahwa rasa gotong royong masih melekat walaupun di era digitalisasi semakin bertumbuh juga. Jadi semakin tumbuh digitalisasi, mau tidak mau memberikan dampak juga orang untuk lebih memudahkan dalam beramal, berzakat, berinfak, bersedekah, atau berdonasi sosial lainnya seperti. Nah, kurang lebih di kami di Inisiatif Zakat Indonesia dengan platform Zakatpedia, teman-teman udah bisa nih untuk bisa mensupport, mendukung lah dalam aspek yang lebih luas gitu kan, beberapa program, 3 program yang bisa dilihat di layar, yaitu berkaitan dengan cukupi pangan bagi duafa yang sedang bagi duafa saat darurat corona, rapatkan barisan untuk yang terdampak COVID, ini khusus yang sedang isoman dan juga yang lain-lain. Nah, ini untuk yang oksigen dan juga ambulans, ini bisa disupport juga. Ini adalah program yang baru rilis, fresh gitu kan. Nah, ini bisa jadi salah satu cara teman-teman bila mana sedang ada peluang, sedang ada keinginan yang ingin diraih, bisa jadi dimudahkan dengan cara memudahkan orang lain. Insya Allah seperti itu. Nah, selanjutnya adalah berkaitan donasi. Di Zakatpedia gampang banget, hanya menggunakan 4 step. Buka Zakatpedia, pilih program yang mungkin cocok atau disukai oleh rekan-rekan, pilih channel pembayaran favorit, bisa menggunakan e-wallet ataupun beberapa virtual account yang mungkin cepat melakukan verifikasi dan juga langsung lakukan transaksi. Bisa di ATM, mobile banking, dan juga memang internet banking. Nah, ini yang terakhir nih. Ini kita lagi mengadakan bisa dikatakan sayembara wah nih buat teman-teman gitu kan. Jadi kalau memungkinkan nih teman-teman bisa ikutan gitu kan. Berkaitan dengan sharing kisah nyata paling inspiratif. Teman-teman pernah melakukan ataupun mendapatkan miracle apa sih pada saat bersedekah, berinfak? Nah, misalkan berdonasi sekian, ternyata tahu-tahu dapat rezeki sekian, misalkan seperti itu. Nah, silakan teman-teman kalau misalkan memungkinkan mau, total hadiahnya kita sudah siapkan juga, bisa dalam bentuk kapanpun, periode pun di sini sudah terlihat dari 15 September sampai dengan 25 September, kurang lebih sekitar 10 hari gitu kan. Nah, ini teman-teman bisa langsung menulis tulisannya seperti apa, nanti syarat ketentuannya sudah bisa dilakukan oleh teman-teman dan juga bisa sharing ini kalau bisa di mention beberapa akun Instagram kita. Insya Allah ini bisa jadi salah satu cara nih teman-teman mengaktualisasi berkaitan tadi kata Kak Fardi berkaitan dengan konten. Ayo coba aja dulu, jangan nungguin bisa, tapi dicoba dulu agar kita tahu hal apa yang bisa kita evaluasi bila mana kita membuat konten sesuatu dan alhasil nanti hasilnya seperti apa. Kalau menang, alhamdulillah berarti itu prestasi. Kalau belum, kita coba lagi. Ini sebagai bentuk pengukuran kita bagaimana kita membuat konten yang inspiratif dan memang kita bisa story, menceritakan sesuatu yang memang pernah kita rasakan berkaitan dengan keajaiban berzakat ataupun melakukan sedekah. Seperti itu. Kurang lebih itu aja rekan-rekan sekalian. Terima kasih banyak atas waktu dan juga kesempatannya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Sepri, kalau ngelihat tadi menarik banget ya yang terakhir ya untuk acara kegiatan kita tinggal take and mention, lalu juga akan ada yang didapatkan oleh sahabat Izzy yang mengikuti itu. Dan ada lagi yang lebih memudahkan mungkin Kang Sepri ya, di acara ini teman-teman bisa lihat langsung di bawah itu tampilannya ada QR code maupun nomor rekening begitu ya Kang Sepri. Jadi
Kalau mau ada yang berbagi, bisa langsung aja scan QR Code itu, juga nanti akan tertuju ke zakatpedia.com. Dan ternyata pertanyaan juga banyak yang masuk. Ini alhamdulillah ramai sekali di kolom chat maupun di kolom Q&A. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait zakatpedia.com, kita boleh kembali discuss dengan Kang Sepri ya. Kang Oke, Sepri. siap. Baik, sekarang aku kembali menyapa lagi dengan Kak Fardi. Assalamualaikum Kak Fardi. Waalaikumsalam. Iya, Kak Fardi, ini alhamdulillah sudah kurang lebih, bukan kurang lebih, ini belasan, hampir puluhan pertanyaan yang masuk, Kak Fardi. Kalau Fitri baca memang ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sejenis. Jadi sahabat Izzy, bagi yang merasa pertanyaan itu sejenis, Fitri tidak akan membacakan kembali 2 kali ya, gitu. Jadi silakan disimak ini. Dari pertanyaan yang pertama, dari Ulfa Sari. Hal-hal apa yang harus dilakukan ketika kita membuat konten ya, Kak Fardi? Silakan, Kak Fardi. Oke, sebelum aku jawab, yang ada challenge tadi dari inisiatif Zakat Indonesia, kawan-kawan harus ikutan sih. Walaupun misalkan nanti belum menang, karena kan cuma ada 3 pemenang ya. Menurut aku itu menjadi satu campaign yang kawan-kawan tuh bisa lakukan, dan orang tuh bakalan aware bahwa, oh ternyata banyak tuh yang melakukan zakat, oh ternyata banyak tuh yang melakukan donasi gitu, dan itu akan menjadi positive impact buat kawan-kawan semua juga. Anyway, tadi pertanyaan soal hal-hal apa yang bisa bentar, boleh diulang? Kayak aku lupa deh. Ketika membuat konten ya, hal-hal apa yang harus dilakukan ketika membuat konten. Oke, menurut aku pribadi nggak ada gini ya, kalau kita belajar di media sosial, nggak ada jawaban yang benar, nggak ada jawaban yang salah. Artinya ya memang setiap orang tuh punya cara dalam membangun konten sendiri. Tapi kalau yang ditanya aku, apa sih konsep-konsep Fardi dalam membangun konten? Pertama itu menurut aku yang paling challenging itu adalah ide apa yang ingin aku bahas. Jadi makanya di handphone aku banyak list bank ide-ide apa sih yang aku pengen bahas gitu di dalam akun Instagramnya aku. Nah, bahkan sebelum masuk ke bank ide, kita harus memutuskan kita tuh pengen diskusinya atau topiknya atau value yang ingin kita bagikan di Instagram kita itu ngomongin apa. Jadi jangan menjadi Pak Lu Gada ya, apa lu butuh gua ada. Bahas traveling iya, bahas soal donasi iya, bahas soal sosial iya gitu. Jadi ujungnya tuh brandingnya nggak jadi. Makanya penting di awal tuh kita harus memutuskan bahwa apa sih yang kita pengen bahas. Walaupun anak muda saat ini kan terlalu banyak passion ya, terlalu banyak topik yang kita ingin bagikan, ya ujung-ujungnya kalau kita nggak memilih, ya branding kita bakalan blur. Jadi yang pertama itu ya sebisa mungkin kawan-kawan semua memilih niche-nya atau memilih kita tuh pengen ngebahas topik apa sih. Jadi jangan terlalu banyak topik di awal. Kedua, yang kita bisa lakukan adalah dengan mengonsumsi konten-konten orang lain. Misalkan, Fardi udah memutuskan untuk ngebahas soal buku misalkan. Ya sebelum Fardi berpikir untuk menciptakan konten buku, Fardi harus melihat konten-konten buku yang memang udah ada di Instagram saat ini. Dengan aku melihat banyak konten-konten buku, akhirnya aku bisa belajar, aku bisa melihat, oh konten video lagi naik toh. Oh, ternyata microblog bagus untuk konten buku. Jadi aku bisa untuk melakukan yang namanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Menurut aku nggak ada yang salah dengan melakukan ATM selama kawan-kawan semua berpikir bahwa kawan-kawan tuh pengen belajar dari segala sesuatu yang memang udah diciptakan oleh orang lain, nggak apa-apa. Yang paling penting ATM-nya nggak lama ya. Jadi ATM itu juga ada batasnya. Jangan sampai selama setahun kita bikin konten, semuanya itu ATM melulu gitu. Jadi untuk di awal mungkin 3 bulan pertama nggak apa-apa niru konsep orang lain. Yang paling penting kita nggak copycat banget gitu. Terus poin selanjutnya adalah kalau misalkan kawan-kawan udah tahu value-nya, kawan-kawan juga udah berpikir bahwa oke, aku udah tahu konten apa yang ingin aku bikin, baru mulai ke step ketiga yaitu kawan-kawan harus punya banyak stok konten. Jadi mood manusia kan itu naik dan turun ya. Pada saat mood kita bagus, kita punya banyak ide gitu. Tapi kalau mood kita lagi nggak bagus, kita tuh menciptakan ide pun agak sedikit tidak mudah. Makanya aku secara pribadi punya bank ide yang seperti tadi aku jelasin di awal. Jadi kalau apapun ide-ide yang terlintas, kawan-kawan sebisa mungkin ditulis dulu, dicatat dulu di handphonenya gitu. Nanti kalau misalkan udah pengen dieksekusi, tinggal dipilih, wah aku pengen poin nomor 27 nih, aku pengen bahas ini gitu. Karena untuk bikin konten, yang sulit itu sebenarnya adalah konsistensinya kita.
Kalau kawan-kawan scrolling Instagram aku ke bawah, itu banyak yang alay, banyak yang memalukan, ya namanya juga masih proses belajar gitu. Saat ini aku cuma lihat satu ide konten, alhamdulillah udah bisa gitu dalam 15 menit kontennya jadi. Tapi kalau di awal-awal pasti meraba-raba, pasti lihat konten orang dulu, pasti baca buku dulu gitu, ya nggak apa-apa. Yang paling penting kawan-kawan tuh harus punya mindset bahwa nggak harus sempurna kok untuk konten aku yang pertama. Yang paling penting value udah jelas, ini yang aku eksekusi, ini yang aku bikin, dan gitu. Itu sih, semoga membantu. Oke deh, dan ini pertanyaan selanjutnya ini, Kak Fardi. Kak, seberapa penting ya Reels itu untuk engagement Instagram atau mungkin menambah followers, Kak Fardi? Silakan, Kak. Oke. Kalau kawan-kawan bertanya soal Instagram Reels, aku bakalan sangat pro banget. Jadi ini pendapat pribadiku ya. Kalau harus dibandingkan TikTok atau Instagram, aku lebih memilih Instagram Reels daripada TikTok. Aku nggak tahu kenapa, mungkin karena audiens atau apapun itu. Dan kawan-kawan yang saat ini mungkin followers-nya belum banyak, menurut aku kawan-kawan harus manfaatkan Instagram Reels itu sendiri. Walaupun misalkan di awal tuh yang like itu cuma sedikit, views-nya masih sedikit, tapi akan selalu ada kesempatan untuk dilihat oleh orang lain. Beda kalau kita posting di feed Instagram, yang lihat itu pasti cuma sedikit gitu, karena yang lihat ada followers-nya kita. Padahal untuk Instagram Reels itu sendiri, orang random, orang yang belum follow kita, itu juga bakal lihat konten tersebut. Makanya untuk memenangkan algoritma Instagram itu sendiri, wajib untuk posting Reels setiap hari. Jadi di awal-awal pada saat aku masuk di Reels, aku itu benar-benar posting setiap hari, bahkan ada yang 2 kali sehari gitu. Karena kita sebagai akun yang baru, kita kan pasti dari segi kualitas pasti masih jauh gitu. Tapi kita bisa menang di kuantitas gitu. Semakin banyak konten yang kita bikin, semakin besar kesempatan untuk konten kita itu bisa viral. Karena kita nggak pernah tahu nih, ada konten yang udah diedit sempurna banget, tapi kok nggak viral ya, kok viewsnya sedikit gitu. Ada konten yang kayak kemarin aku konten kucing tanpa diedit banyak, itu yang malah viewsnya banyak gitu. Artinya kita sebagai creator, kita nggak akan pernah tahu konten mana yang bakalan disukai oleh audiens. Salah satu hal untuk mengetahui hal itu, ya posting setiap hari gitu. Dan itu yang bisa ningkatin engagement, apalagi buat kawan-kawan yang memang masih akunnya baru gitu. Gitu sih, semoga membantu. Baik, dan Kak Fardi, ini kalau melihat waktu kan memang kita rasanya tidak bisa semua pertanyaan ini ya. Semakin banyak yang masuk Kak Fardi pertanyaannya, alhamdulillah. Masya Allah. Jadi Fitri coba rangkum yang memang mungkin ini inline ya pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama adalah tentang mood management ini, yang tadi memang sebelumnya Kak Fardi sudah menyampaikan juga ya di present, bagaimana caranya kita mengelola emosi saat membuat konten gitu. Dan berkaitan dengan itu juga ada pertanyaan yang memang bagaimana untuk konsistensinya kita dalam membuat konten. Dan yang ketiga, ini terkait time manajemennya dalam membuat konten. Jadi itu ada beberapa pertanyaan yang kurang lebih Fitri baca, itu inline semua, dari mood management, konsisten, serta time manajemennya dalam membuat konten. Silakan Kak Ferdi. Oke, jadi ini adalah list pertanyaan manajemen. Ada anak manajemen nggak? Anyway, untuk manajemen waktu, manajemen posting, manajemen mood-nya kita, menurut aku yang paling PR banget itu adalah manajemen mood. Karena kalau Fardi nggak mood, pasti kontennya nggak maksimal. Kalau Fardi nggak mood, pasti kontennya biasa aja gitu. Dan memang itu benar, karena dunia kreativitas itu butuh mood yang bagus gitu. Kalau mood kita bagus, kita ikhlas dalam melakukan sesuatu, hasilnya pasti akan bisa maksimal gitu. Tapi sayangnya mood ini kan kita nggak bisa terlalu kendalikan ya. Kadang dia bagus banget, kadang juga dia down banget gitu. Yang menjadi pertanyaan adalah, Far, kalau misalkan moodnya lagi misalkan nggak bagus, Fardi lakukan apa gitu? Aku akan menjauh dari aktivitasku, aku akan menolak kolaborasi, pokoknya 1-2 hari aku cuma pengen nonton Netflix, hanya pengen me time sendirian gitu, nggak pengen diganggu sama orang gitu. Tapi setelah itu aku bisa recharge lagi gitu, dapat energinya lagi. Tapi Kak Far, aku tuh moodnya tiap hari nggak bagus, gimana dong? Aku udah nonton Netflix, aku udah melakukan ini, tapi mood aku masih belum bagus. Kita tuh sendiri sebagai manusia, kita tuh tahu bahwa kita tuh emang lagi nggak mood, atau kita emang lagi malas aja gitu. Karena banyak yang bilang gitu, Kak Far, kan ada quote nih yang bilang bahwa
harus seimbang antara kapan harus berjuang, kapan harus istirahat gitu. Tapi kita sebagai manusia kadang menjadikan ini sebagai pembenaran untuk selalu istirahat aja gitu kan. Apa ya, kita manusia, kita harus istirahat gitu. Enggak juga, karena di dalam hati kita yang paling dalam, kita tuh sebenarnya udah tahu jawabannya bahwa ini Fadli cuma lagi males sih. Wah, ini Fadli emang lagi capek aja sih. Karena kalau emang udah seminggu tetap aja moodnya nggak bagus, artinya memang ya ada suatu hal yang salah di dalam diri kita sendiri. Nah, kalau manajemen konsistensi, salah satu rule yang membantu aku untuk kita bisa konsisten, yaitu menyadari bahwa Fardly memang tidak akan pernah konsisten. Karena konsistensi itu kan memang apa ya, akan ada momen kita on track, akan ada momen kita nggak on track gitu. Karena kita udah tahu, kita udah expect bahwa pasti nanti di hari ke-7 Fardly nggak akan rajin jogging gitu. Yang aku lakukan dulu adalah kalau ada 1-2 hari aku tidak on track, aku akan merasa ini bukan untukku, ya udah aku berhenti aja gitu. Tapi saat ini kalau aku nggak on track 1-2 hari, aku akan bilang ke diriku, Far, that's okay, besok kita mulai lagi, kita lakukan lagi, mulai dari nol lagi, nggak apa-apa. So kita juga nggak lagi berkompetisi gitu. So it's okay to start again gitu. Jadi buat kawan-kawan semua yang mungkin nggak on track, ya udah mulai lagi besok gitu. Karena itulah yang akan membuat kita konsisten. Semakin kesini, semakin hari, konsistensinya kita akan semakin kebentuk gitu. Walaupun di awal 7 hari on track, 2 hari enggak, lanjut lagi 9 hari, enggak lagi. Gitu-gitu terus sampai kita mencapai tujuan kita sebenarnya. Itu sih. Terus yang paling penting juga kawan-kawan harus punya time block yang jelas ya. Jadi jam sekian harus ngapain, itu memang udah harus dibangun gitu. Kalau aku secara pribadi, ba'da subuh itu adalah salah satu time untuk brainstorming, karena entah ya di jam-jam 5 subuh atau jam setengah 5 itu jam-jam yang memang banyak ide-ide muncul gitu. Aku nggak tahu dibisikin sama dunia, misalkan tiba-tiba banyak ide gitu. Aku biasanya brainstormingnya subuh-subuh. Cuma kalau ngerjain kontennya itu biasa siang-siang atau misalkan sore gitu. Terus lanjut, yang paling penting sih kita harus punya schedule yang jelas biar kita menganggap bikin konten itu adalah pekerjaan profesionalnya kita. Walaupun misalkan kita nggak dibayar, kita bikin konten untuk personal brandnya kita, tapi kan kita dapat hasil berdasarkan bagaimana kita melihat pekerjaan kita sendiri. Makanya harus menganggap bikin konten itu adalah pekerjaan profesional gitu. Jadi manajemen yang baik dimulai dari mengerti diri kita sendiri, tahu tujuannya kita apa, dan nggak hanya selalu soal on track, off track gitu. Kita harus seimbang sih, biar kita nggak lupa bahwa Fardly juga manusia, kawan-kawan juga manusia gitu. Itu sih, semoga membantu. Terima kasih, Ko Fardi. Dan ini pertanyaan selanjutnya, aku coba beralih ya tentang pertanyaan, tampaknya ini lebih kepada pertanyaan self-improvement. Jadi kalau tadi kita membahas tentang konten, dan ini ada beberapa pertanyaan yang memang mengarahnya tentang highlight-nya di self-improvement. Dan Fitri coba rangkum ya. Yang pertama, ini pertanyaannya lebih kepada overthinking. Gimana caranya kita mengatur overthinking kita? Bahkan ada yang bertanya overthinking-nya ini, misal dia berpendapat di kelas, lalu setelah itu kepikiran itu tentang pendapatnya, kenapa aku ngomong gitu ya, gitu. Jadi hal-hal yang berlebihan seperti itu, bagaimana kiranya ya, Kak Fardi. Lalu yang kedua tentang introvert itu sendiri. Jadi ada yang merasa bahwa kira-kira kalau dengan karakter yang introvert itu, apakah bisa sukses ya gitu. Dan yang ketiga tentang toxic lingkungan ya gitu. Jadi bagaimana kita bisa memfilter toxic lingkungan kita yang, atau kita bisa mengetahui ini sefrekuensi dan mengubah, atau bisa juga mengubah lingkungan toksik tersebut gitu ya dengan sefrekuensi dengan kita. Itu tantangannya seperti apa, mungkin ada sarannya dari Kak Fardi. Silakan Kak Fardi. Oke. Yang pertama soal overthinking. Buat kawan-kawan semua yang memang merasakan overthinking, aku juga sering, bahkan beberapa kali aku lagi, bukan sebagai peserta webinar, aku jadi speaker webinar, terus kayak aku overthinking. Ini yang aku sampaikan tadi bener nggak sih? Ini yang aku sampaikan tadi berlebihan nggak sih? Ini contohnya bener nggak sih? Sampai kepikiran sampai besok, sampai 2 hari gitu. Aduh, ini bener nggak sih? Gitu. Nah, cara aku mengendalikan hal itu, ada salah satu konsep yang aku pelajari dari filosofi teras. Di situ dijelasin bahwa
ada hal yang Fardi bisa kendalikan, ada hal yang memang Fardi belum bisa kendalikan. Hal yang Fardi udah ucapkan, hal yang udah Fardi lakukan, hal yang memang Fardi udah gitu dilakukan gitu, itu adalah hal yang memang tidak bisa diubah lagi. Itu udah terjadi menjadi sebuah masa lalu. Yang Fardi bisa lakukan biar hal seperti itu tidak terjadi lagi adalah mempersiapkan apa ya yang bisa aku ubah biar hari ini atau besok aku nggak melakukan kesalahan yang sama. Jadi perasaan-perasaan overthinking tentang apa yang kita lakukan itu wajar, manusiawi gitu. Dan aku pun sampai saat ini juga sering sekali merasakan yang namanya overthinking. Bahkan masalahnya itu sebenarnya kayak gini gitu, kecilnya. Tapi pikiran kita merasa bahwa masalahnya seperti ini gitu. Wajar, nggak masalah. Cuma cara aku mengendalikan ya memang belajar untuk menetralkan pikirannya kita. Walaupun ini pasti butuh waktu juga sih. Tapi dengan memahami konsep filosofi teras itu, ya kawan-kawan juga bakalan itu bisa ngebantu sedikit gitu biar kita tuh nggak terlalu mikir ke masa lalu gitu. Aku selalu bisikin ke diriku tuh bilang ya sudahlah itu juga udah terjadi gitu. Itu udah happen dan Fardi nggak bisa mengubah hal itu gitu. Itu sih, jadi overthinking adalah hal yang wajar. Ragu-ragu terhadap sesuatu juga wajar, tapi yang membedakan kita dengan orang yang memang bisa mencapai tujuan mereka karena dia overthinking atau dia ragu, dia tetap mau melakukan, dia tetap mau eksekusi sesuatu. Yang salah itu ketika kita overthinking, kita menyendiri, kita menyalahkan sekitar kita menyalahkan orang lain, kita nggak melakukan apa-apa, ya ujung-ujungnya nggak bisa maksimal. Jadi overthinking terbaik itu adalah kita terima kita overthinking, tapi kita mencoba untuk menerima overthinking tersebut dengan melakukan sesuatu. Bukan hanya mikir terus gitu, karena kan sebagian besar anak muda itu kerjanya bukan dengan melakukan, tapi dengan mikir, aduh ini nggak bekerja, ini nggak maksimal, gitu sih. Jadi itu cara aku dalam menghadapi yang namanya overthinking. Kedua tadi apa ya? Sorry. Kedua tadi tentang introvert. Introvert. Okay. Apa namanya, kira-kira kalau misalkan dengan karakter introvert itu ya, apakah itu bisa sukses? Begitu, jadi ada rasa nggak percaya diri nih sepertinya dari pertanyaannya. Dan yang ketiga itu tentang toxic lingkungan, Kak Fardi. Okay. Jadi kalau misalkan kita lagi ada di satu lingkungan yang memang merasa bahwa lingkungan itu toxic dan tidak satu frekuensi atau value-nya dengan kita, bagaimana kita mengubah itu gitu menjadi tantangan atau mungkin bisa memfilter kembali begitu, Kak Fardi. Oke, jadi buat kawan-kawan yang introvert, apakah bisa sukses? Jawaban aku nggak bisa sukses. Nggak bercanda. Jadi introvert dan extrovert itu adalah personality tentang bagaimana cara kita mendapatkan energi. Introvert, dengan aku menyendiri, aku bisa dapat energi. Extrovert, semakin banyak orang, semakin banyak diskusi, semakin banyak dia ngomong, dia dapat energi dari situ gitu. Soal skill, soal bisnis, soal public speaking, itu adalah suatu hal yang bisa dipelajari dan bisa dibangun tanpa melihat kita introvert atau kita extrovert. Walaupun sebagian besar introvert itu pemalu karena kita terbiasa menyendiri dan kita terbiasa bahagia sendiri, ini nggak baik ya. Jadi jangan terlalu lama sendiri ya. Intinya adalah buat kawan-kawan semua yang memang pengen menjadi seorang, walaupun kawan-kawan misalkan seorang introvert, ya kawan-kawan mau belajar untuk mengendalikan atau mengasah skill dari kawan-kawan yang pengen kawan-kawan bangun gitu. Jadi walaupun mungkin tidak mudah di awal-awal ngobrol sama orang, tidak mudah untuk ngomong di depan banyak orang misalkan, tapi setidaknya kita mau belajar, itu udah satu poin penting gitu. Dan introvert walaupun misalkan kurang nyaman ngobrol sama orang, dicoba dulu gitu pelan-pelan, ngobrol sama temen dulu, ngobrol sama networking dengan orang-orang baru, itu juga cukup bisa ngebantu kita. Jadi jawabannya apakah introvert bisa sukses? Ya introvert, extrovert, atau ambivert, semuanya bisa sukses gitu, tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Pertanyaan ketiga yaitu soal toxic environment atau lingkungan yang toxic. Pada saat aku ada di lingkungan yang toksik, aku tuh kepikiran bahwa ini mereka yang toksik atau aku yang toksik gitu. Ini kawan-kawanku yang toksik atau aku yang baperan gitu. Menurut aku pribadi, kita sendiri tuh udah tahu batasannya gitu. Ada hal-hal yang memang harus kita sampaikan kalau memang kita kurang nyaman. Ini terjadi di Social Creative sendiri pada saat di tahun 2019-an, di awal-awal kita bangun, kita saling nggak enakan, kita saling merasa bahwa aduh kayaknya ini aku yang salah deh, kayaknya ini aku aja yang baperan deh gitu. Jadi
kita terbiasa mengiyakan sesuatu hal yang memang kita kurang nyaman, jadinya numpuk, dan itu menjadi masalah suatu saat nanti gitu. Jadi menurut aku pribadi, kalau kawan-kawan semua ada di lingkungan yang toksik, kalau aku ada di situ, aku akan pergi gitu. Tapi jangan langsung pergi juga, harus dianalisa dulu. Kalau itu di lingkungan pekerjaan, kawan-kawan tuh jangan langsung ambil keputusan pada saat itu gitu, karena apa ya, yang namanya pekerjaan kan sulit ya gitu. Jangan sampai kita lagi nggak rasional terus tiba-tiba, aduh, aku pengen berhenti aja deh, aku pengen keluar dari sini karena ini toksik gitu. Harus ada penggantinya dulu. Jangan tiba-tiba mengikuti feeling, aduh aku pengen resign aja ya karena teman-teman aku toksik. Nggak juga. Harus ada preparation, ada yang dipersiapkan biar pada saat kita resign, kita nggak akan merasa bersalah gitu. Merasa bahwa kita salah ambil langkah lah gitu. Jadi kita tuh sebenarnya udah tahu kok bahwa ini tuh toksik gitu karena udah lewat batas. Tapi kuncinya itu sebenarnya di komunikasi. Jadi kalau emang ada suatu hal yang kita tuh merasa aku pengen nyampein hal ini gitu, disampaikan aja gitu. Jangan dipendem, jangan merasa bahwa ya udahlah, nanti juga bakalan berubah kok gitu. Manusia nggak akan pernah berubah kalau kita nggak sampein gitu. So jangan berharap orang lain tuh bakalan berubah gitu. Kalau kita sendiri aja tuh selalu diem, diginiin, digituin gitu. So it's okay untuk keluar dari sana, tapi tetap harus rasional dalam memutuskan. Gitu sih. Semoga membantu. Iya, oke. Ke Fardi ini ada 2 jenis pertanyaan lagi yang coba Fitri filter ya. Jadi masih inline dengan self-improvement ini rasanya, karena ini jauh sekali dari Riau, juga dari Padang. Wow. Nih, rancak bana katanya. Nah, dari Riau ini pertanyaannya, Kak, bagaimana caranya agar mindset kita selalu growth dan mendelivery ke orang lain ataupun dengan tim, rekan kerja itu seperti apa? Dan yang dari Padang ini menanyakan tentang trik dan tipsnya untuk bisa tetap produktif dan bermanfaat. Mengingat sekarang banyak kaum-kaum yang rebahan. Nah, itu bagaimana caranya? Ini rasanya inline juga dengan mood management sepertinya ya. Tapi kami persilakan Kak Fardi untuk menjawabnya. Silakan, Kak. Oke, jadi buat kawan-kawan semua yang merasa bahwa aku pengen tim aku lebih produktif, aku pengen menginspirasi orang lain, aku pengen orang lain tuh mengikuti apa yang aku lakukan. Ini mungkin tipikal leader ya. Orang-orang yang memang di sebuah organisasi, kita tuh pengen punya tim yang berkualitas gitu. Dulu aku juga memiliki prinsip bahwa aku pengen tim aku nilainya 9. Pokoknya karena aku founder, aku bos, pokoknya kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan itu. Untuk bertumbuh, kamu harus baca ini, kamu harus baca itu gitu. Pokoknya kamu harus sesuai dengan standarnya aku gitu. Padahal setiap orang tuh punya stage yang berbeda-beda, sama dengan tim kita gitu. Yang aku lakukan adalah leader itu lead by example. Artinya seorang pemimpin ya kita harus menjadi contoh gitu. Bakalan beda kalau misalnya aku memaksa tim aku, ayo kita harus baca minimal 1 buku setiap bulannya. Terus aku secara pribadi aja nggak pernah baca buku gitu. Ayo kita datang on time ya, kita hadir on time. Pokoknya semua tim harus hadir on time, terus aku yang nggak hadir on time gitu. Leadership itu atau kepemimpinan orang itu mengikuti kita bukan karena jabatan, bukan karena kita punya uang, tapi kita menjadi contoh. Makanya sebelum kita menginspirasi orang lain, membuat orang lain itu punya growth mindset yang bagus, diri kita dulu yang harus memiliki growth mindset yang bagus gitu. Sebelum kita pengen tim kita bertumbuh, ya diri kita dulu yang harus bertumbuh gitu. Jadi memang belajar untuk memimpin diri kita sendiri. Hal kedua untuk soal productivity atau produktivitas, menurut aku soal produktivitas gimana caranya biar kita tetap bisa produktif setiap hari, ya pertama harus punya tujuan yang jelas gitu ya. Jadi memang sebelum kita berperang, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi setiap hari itu aku sebelum tidur, aku udah list 3 hal yang aku harus lakukan besok gitu. Biar pada saat aku bangun, nggak meraba-raba hari ini aku harus ngapain ya. Bukan mengikuti mood, tapi ada list yang memang cukup membantu aku hal-hal yang bisa aku lakukan gitu. Jadi memang menurut aku produktif itu ada pada saat kita mempersiapkan, dan memang harus dipersiapkan di malam hari. Kalaupun nggak bisa ya besok paginya memang udah ada list yang jelas kita harus melakukan yang mana. Terus kedua, tahu kapan kita harus istirahat, tahu kapan kita harus berjuang gitu. Karena kan ya manusia apalagi di industri kreatif, dunia kreativitas itu nggak bisa dipaksa. Jadi kita tuh bisa bertumbuh, kita bisa berkembang karena ada space untuk istirahat. Karena produktif itu nggak melulu aku harus on time setiap hari, aku harus bekerja setiap hari.
ya nggak bisa juga, karena ya creative space itu pasti butuh ruang, pasti butuh waktu, dan nggak melulu on track terus gitu. Itu sih, semoga membantu. Iya, semangat terus ya, teman-teman. Ini pertanyaannya banyak sekali, ternyata lebih kepada self improvement. Ada satu jenis lagi, Kak Fardi, pertanyaan tentang konten. Tapi rasanya sebelum ke Kak Fardi ya, Fitri coba untuk ada pertanyaan juga untuk Kang Sepri nih, Kak Fardi. Jadi Fitri coba ke Kang Sepri dulu pertanyaannya. Ini kita sapa dulu Kang Sepri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Oke, siap. Kang Sepri, ini ada pertanyaan ini tentang Oke. aplikasi. Aplikasinya bisa minimal berapa ya, Kang Sepri untuk ditransfer? Lalu untuk yang tadi announce event itu apakah untuk cerita, storytelling, cerpen atau seperti apa? Silakan Kang Oh ya. Sepri. Oke, makasih ya yang sudah mengajukan pertanyaan. Makasih juga Mbak Fitri. Untuk minimal sih, minimum untuk pembayaran donasi ya dalam tanda kutip seperti itu bisa di angka Rp5.000 sebetulnya, gitu kan, bisa menggunakan QRIS. Tapi baiknya sih kalau misalkan menggunakan virtual account di atas itu ya. Kalau menggunakan QRIS baiknya sih ataupun e-wallet channel yang mau digunakan itu bisa di angka 5.000. Untuk cerpen dan juga yang lain-lain yang tadi di slideshow ditampilkan, enaknya sih lebih plong kalau nulis cerita. Ya. Nah, kalau cerita tuh silahkan diungkapkan semuanya dulu, gitu kan. Baru nanti disortir, kira-kira mana aja yang kayaknya cocok buat diceritakan, atau bagian ini dihapus, diganti oleh bagian ini, agar nanti lebih bagus lagi nanti. Jadi memang kalau mau tipikal tulisannya mau jumpalitan, bikin yang shocking dulu bisa. Ataupun yang flow-nya santai, tahu-tahu ada shockingnya, terseduh-seduh, menangis, terharu, dan ya keren lah. Kurang lebih seperti itu harapannya. Oke, Baik. itu aja Mbak Fitri. Terima kasih. Oke, jadi kalau bisa memang true story ya, apa yang dirasakan dari Betul. pengalaman sedekah, infak, Betul. itu boleh nanti. Dan cara-caranya mungkin nanti selengkapnya kalau tadi ketinggalan ya bisa langsung lihat di Instagramnya Zakatpedia Official ataupun di Instagramnya @inisiatifzakat. Baiklah, Kang Sepri, ini kayaknya banyak yang excited ya untuk mengikuti. Ya, Dan silakan. terima kasih Kang Ditunggu. Sepri. Kita kembali lagi ke Kak Fardi. Ada satu jenis lagi pertanyaan. Ini Kak Fardi, alhamdulillah. Assalamualaikum Kak Fardi. Waalaikumsalam. Iya, Kak. Udah nyambung belum ya? Oh ya, Udah. Alhamdulillah. Oke, kayaknya tadi sinyalnya bermasalah. Oke, gimana? Ini sampai sudah melebihi waktu dari rundown ya, tapi No, ongoing that's terus fine. pertanyaannya. Oh, Masya Allah. Terima kasih banyak loh Kak Fardi. Jadi kalau kita lihat memang ini pertanyaan yang satu lagi jenisnya tentang konten, growth dari konten itu sendiri. Jadi ada pertanyaan tentang kalau melihat dari banyaknya influencer yang mungkin beli followers, like, dan hal lainnya, apakah hal instan seperti itu bisa bertahan lama ya Kak Fardi? Dan apakah kita harus berproses atau aman-aman aja kalau ngikutin proses yang instan itu? Silakan Kak Fardi. Oke, buat kawan-kawan yang mau beli follower, boleh, silakan gitu. Tapi kalau aku ditanya apakah Fadi mau beli follower kalau misalnya harus mulai dari nol lagi, aku jawabannya enggak gitu. Karena saat ini netizen itu udah pintar, walaupun followers kita sedikit, tapi engagement-nya bagus, kita tetap termasuk content creator yang bagus gitu. Banyak yang beli followers, likes-nya banyak, baru semenit bahkan udah sampai 5.000, 10.000 likes, padahal followers-nya juga sekian gitu, kita lihat likes-nya ternyata banyak like bule, itu justru bisa menurunkan integritas diri. Jadi menurut aku kawan-kawan nggak apa-apa loh untuk grow organik, nggak apa-apa loh untuk bertumbuh dari angka-angka yang kecil, karena ya kalau misalkan kita pengen yang instan, itu juga kalau ketahuan kita beli followers, integrity-nya kita juga nggak kebangun gitu. Orang dulu-dulu beli followers karena mereka berpikir bahwa aku pengen membangun trust. Dan memang itu benar. 5 tahun yang lalu Instagram punya 10.000 followers ke atas, itu pasti kepercayaan itu kita bisa dapat gitu. Tapi kalau misalkan saat ini, walaupun followers kita masih di bawah 1.000, tapi konten kita bagus, engagement-nya 100, itu udah lebih oke daripada kita punya 100.000 followers, likes-nya juga banyak, tapi itu semuanya palsu gitu. Jadi menurut aku jangan tergiur dengan hal-hal instan gitu. Entah itu untuk offline atau online, hal-hal yang instan nggak akan lama kok. Karena ya kita membohongi diri kita sendiri sih. Itu.
Semoga membantu. Jangan beli followers ya. Baiklah, dan ini mungkin sekaligus untuk closing statement dari Kak Fardi ya. Terakhir saja, apa sih yang menjadi sumber inspirasinya terbesar dari Kak Fardi dalam menggali konten? Lalu juga bagaimana untuk kita bisa tetap on the track gitu untuk fokus dalam mengerjakan sesuatu atau goals kita. Silakan Kak Fardi dengan closing statement-nya juga. Oke, jadi alasan aku atau di mana caranya aku bisa menemukan ide-ide konten, kenapa aku mau berbagi konten. Setiap orang tuh pasti punya tujuannya masing-masing ya. Dan aku secara pribadi untuk Instagram aku nggak ada tujuan sama sekali di awal gitu. Jadi aku bagikan hal-hal yang memang menurut aku oke, dan setiap orang kan punya cara mengekspresikan sesuatu. Aku nggak bisa menyampaikan masalah dengan ngobrol sama orang misalkan. Cara aku bisa healing dengan menulis gitu. Makanya kenapa aku senang banget menulis, senang banget bikin konten, karena itu adalah cara aku mendapatkan kebahagiaan dengan mengekspresikan sesuatu menjadi sebuah konten. Dan memang kawan-kawan semua pasti punya alasan tertentu kenapa pengen lanjut gitu. Dan ya itu adalah sumber salah satu way-nya aku. Terus selanjutnya adalah memang kita ngomongin bisnis juga, sosial kreatif itu juga kenapa kita terus lanjut, karena ya kita pengen menjadi perusahaan yang besar, dan itu yang memang menjadi salah satu alasan aku dan tim-tim aku juga untuk selalu berbagi konten gitu. Bisa bermanfaat buat orang, bisnis kita juga bisa bertumbuh, jadinya ya win-win solution gitu. Terus gimana biar kita bisa maksimal tahun ini, kita bisa memaksimalkan potensi diri kita, aku kembali lagi ke pertanyaan yang tadi sih, fokus ke apa yang kita bisa lakukan gitu. Karena kalau kita selalu fokus ke hal yang kita belum punya, ke hal yang memang kita belum bisa lakukan, ya kita akan stuck di situ-situ aja gitu. Cara untuk kita move on dari di mana kita hari ini biar bisa lebih baik, ya kita harus coba untuk melakukan sesuatu gitu. Dimulai dari apa? Dengan niatnya bagus, kita mulai berilmu, cari ilmu, ikut webinar, networking, itu juga bisa membuat kita tuh bisa lebih bertumbuh. Itu sih untuk closing statement biasanya kan closing statement kan harus yang ini ya, yang estetik ya. Nggak ada sih estetik banget, intinya adalah thank you buat inisiatif Zakat Indonesia udah invite aku di sini. Aku sangat merasa bangga gitu. Waduh, ini inisiatif Zakat loh yang invite. Buat kawan-kawan semua, ingat bahwa sambil jalan, sambil belajar, sambil berjuang, sambil bersyukur. Karena 4 hal itu menurut aku menjadi fondasi yang cukup baik biar kita tuh tetap bisa ikhlas dan mau gitu melanjutkan, menyelesaikan apa yang kita udah mulai. Seperti biasa, semoga membantu. Iya, Fitri melanjutkan apa yang disampaikan oleh Kak Fardi tadi ya. Semoga membantu ya untuk sahabat Easy semuanya. Dan ini kalau melihat dari di chat Zoom, Masya Allah, ramai sekali. Ini Kak Fardi ada dari Banjarmasin, ada dari Padang, ada dari Riau. Wow. Ini terima kasih banyak ya sahabat Easy. Dan tentunya kita ucapkan juga terima kasih banyak untuk Kak Fardi. Sehat selalu ya Kak Fardi. Semoga kita bisa mendapatkan rezekinya kembali waktu event dengan Kak Fardi. Baik, sekali lagi terima kasih Kak Fardi. Dan sahabat Easy, terima kasih juga untuk Kang Seprian ya, selaku manajer Zakat Funding Digital yang tadi juga berbagi bagaimana hal-hal tentang berbagi di era digital dengan sangat mudah, dengan klik zakatpedia.com saja, dan alhamdulillah teman-teman sudah dengan mudahnya bisa berbagi dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Karena memudahkan, insya Allah dimudahkan urusanmu. Dan untuk seluruh peserta yang telah bergabung dalam acara ini, kami ucapkan juga terima kasih. Jangan lupa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang tadi juga sudah di-share oleh Kang Sepri tentang kegiatan share cerita atau true story sahabat Easy tentang berbagi, apakah itu tentang infak, sedekah, terus story-nya silakan bisa diceritakan dalam storytelling atau mungkin cerpennya ya, dan jangan lupa di tag mention-nya ke Zakatpedia Official ataupun Instagram-nya @inisiatifzakat. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi, saya Fitri sebagai pembawa acara serta mewakili segenap panitia acara Lesnes Inisiatif Zakat Indonesia. Mohon dibukakan pintu maaf jika ada hilaf dalam berkata.
sikap maupun hal-hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Dan tadi banyak sahabat Izzy ya yang memberikan emoticon terima kasih ke Fardi dengan emoticon nangis. Oh, Masya Allah, segitu terharunya ya. Juga banyak sekali yang tidak bisa Fitri bacakan satu persatu rasa terima kasihnya kepada Kak Fardi yang telah memberikan presentnya tadi yang sangat bermanfaat buat kita. Juga bagi sahabat Izzy tadi ada yang memberikan chat bahwa aduh sedih banget ketinggalan acaranya. Jangan khawatir sahabat Izzy, karena acara ini akan bisa disaksikan kembali di YouTube-nya Inisiatif Zakat Indonesia. YouTube-nya Inizia TV. Please subscribe, like, comment, and share ya. Jadi bisa langsung nanti dilihat di YouTube-nya Inizia TV. Atau kalau misalkan ada hal-hal yang mau supaya nggak ketinggalan lagi nih event-event menarik Izzy lainnya, bisa dilihat di Instagram-nya @inisiatifzakat ataupun Zakatpedia Official. Tetap menjaga protokol kesehatan dan semoga selalu kita semua diberikan kesehatan. Amin ya Allah. Sampai bertemu lagi di event-event Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia menarik lainnya. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Fitri, Kak Fardi, terima kasih. Ya, terima kasih banyak semua. Terima kasih Kak Fardi juga sudah hadir dan tim yang lain. Terima kasih ya semuanya.